Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala aydan rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin wa shadaqallahul 'azim. Alhamdulillah teman-teman semua, Allah pertemukan kita kembali pada ta'lim kita. Semoga Allah anugerahi kepada kita kesenangan di dalam menuntut ilmu agama dan diberikan oleh Allah rizki taufik dalam melaksanakan amal sholih. Dan semoga dengan hal itu Allah tunjukkan kepada kita jalan-jalannya, dan Allah lingkupi kita dengan rahmat, pertolongan, dan ridhonya. Semoga kita dan keluarga besar kita diberikan oleh Allah keberkahan dalam rizki, keberkahan di dalam ilmu, keberkahan di dalam keluarga dan keturunan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, kita lanjutkan kajian fikihnya, belum sampai ke bab zakat ya teman-teman ya. Masih melengkapi tambahan-tambahan wawasan tentang ibadah sholat. Imam Nawawi di dalam kitab Majmu' Syarah Muhadzab, beliau mengatakan amma hukmul mas'alati wal madhabu sahihu al masyhuru anna sholata afdolu minas shaumi wa sairi ibadatil badani. Imam Nawawi mengatakan adapun hukum masalah tentang masalah ibadah mana yang lebih utama, maka beliau mentahqiq, meneliti, dan akhirnya membuat kesimpulan bahwa madhab yang paling sahih dan madhab yang paling masyhur semuanya mengatakan anna sholata afdolu, bahwa sesungguhnya ibadah sholat itu lebih utama minas shaumi, dari ibadah puasa, wasairi ibadatil badani, dan semua dari bentuk-bentuk ibadah badan. Jadi beliau mencapai kesimpulan itu tentunya bukan atas dasar
rekayasa pribadi, tetapi beliau meneliti, kemudian mentahqiq, mengumpulkan pendapat-pendapat para ulama. Maka dalam hal hukum masalah ibadah mana yang lebih utama, maka Imam Nawawi mengatakan sholatlah yang lebih utama, ya. Maka wajar kemarin kan kita diterangkan oleh Allah wala dzikrullahi akbar, dan zikir kepada Allah as-sholah, yaitu sholat itu lebih besar. Kenapa sholat itu disebut zikir? Ya karena memang isinya semuanya bentuk zikir, gitu ya. Nah, kenapa sholat itu lebih utama atau lebih afdol dibandingkan ibadah yang lain? Karena sholat memuat dari rangkaian-rangkaian ibadah yang lebih banyak. Ada wudhu sebelumnya, ya kan ya? Ada ketaatan kita menjalankan syarat, kemudian di dalamnya kita melaksanakan rukun, bacaan-bacaan yang berbeda-beda. Maka beliau menyimpulkan memang sholatlah yang lebih utama dibandingkan ibadah yang lain. Dan itu sudah cukup, ya, pembuktiannya melalui hadis Rasulullah bahwa amal ibadah yang pertama kali dihisap oleh Allah adalah sholat. Kalau sholatnya bagus, maka yang lainnya akan dihisap. Kalau sholatnya nggak bagus, ya berarti sudah ketara. Yang lainnya kemungkinan tidak bagus. Maka teman-teman, ikhtiarilah kita untuk memperbanyak sholat. Nah, cara untuk memperbanyak sholat gimana? Kalau cakupannya cuma sholat wajib kan sedikit, 17 kali sehari semalam. Terus kalau Jumat malah 15, karena sholat duhurnya bagi laki-laki mukallaf 2 rakaat, yaitu sholat Jumat. Nah, lalu bagaimana kita bisa memperbanyak sholat? Maka syariat menunjukkan kepada kita melalui contoh Rasulullah berbagai bentuk sholat-sholat selain sholat wajib, yaitu sholat sunnah gitu. Nah, itu namanya kita dikasih sama Allah, kasih sayang tuh, pintu-pintu kebaikan. Sayang kalau cuma 17 mah, ya tambah gitu. Apalagi kalau 17 masih beleng-beleng, bukan bolong-bolong, masih beleng-beleng, ya Allah gitu ya. Dimana mau mendapatkan kenikmatan beragama, semakin yakin kepada Allah kalau nggak ngejalanin thoriqoh itu kan gitu. Sholat dulu, ya, yang wajib, baru kita tambahi ikhtiar gitu, untuk bisa menambah-nambah kebaikan berupa sholat. Karena memang kalau diukur masalah utama tadi, kembali perkataan Imam Nawawi, sholat adalah ibadah yang lebih utama dibandingkan puasa dan ibadah-ibadah badaniyah yang lain. Maka kemudian di dalam bab sholat sunnah, Imam Nawawi juga mengatakan di dalam kitab Majmu' itu Syarah Muhadzab, ya, yang bagi likuli ahadin al muhafadzatu 'alan nawafili wal iktsaru minha. Hendaknya bagi setiap seseorang, kita semua teman-teman, itu bisa menjaga melaksanakan sholat-sholat sunnah wal iktsaru, dan memperbanyak minha, dari melaksanakan sholat sunnah. Kalau cuma sholat wajib, ya udah bagus kan, tapi kan jumlahnya terbatas. Maka dibuka sama Allah peluang untuk mendapatkan pahala yang besar lewat sholat dengan melaksanakan ibadah-ibadah sholat sunnah. Nah, faedah sholat sunnah apa? Banyak teman-teman, ya. Ya, satu, coba kita, kalau kita berkaca dari orang-orang dulu, saking ingin menjalankan ini loh, maka Imam Nawawi mengatakan seperti itu kan. Hendaknya bagi seseorang itu bisa menjaga
pelaksanaan sholat sunnah, dan kalau bisa memperbanyak pelaksanaan sholat sunnah. Kita lihat coba orang-orang terdahulu yang soleh. Imam Ahmad bin Hambal itu pernah sholat sehari semalam 300 rakaat. 300 rakaat. Kalau diukur 2 kali salam berarti 150 kali, ya kan ya. Imam Bukhari setiap mau menulis hadis beliau selalu sholat sunnah, ya. Bahkan tokoh tabi'in senior gitu ya. Ya Allah, siapa nama itu ya? Beliau mengatakan ketika ditanya oleh anaknya, "Pak, kenapa sih sering banyak sholat?" Maka beliau mengatakan, "La azidanna sholati, aku menambah-nambah sholatku li ajlika, karena untuk kamu," yaitu ingin membentuk anaknya menjadi anak yang baik. Jadi sholat itu teman-teman semua tirakat orang tua itu. Ya. Jadi sholat itu termasuk tirakat orang tua untuk membentuk anak. Orang tua yang sholatnya banyak, insya Allah anak akhlaknya bagus. Itu ya. Jadi kenapa Sayyid bin Musayyab ketika ditanya sama anaknya, kok sering sekali sholat lagi gitu. Anaknya ngelihat bapaknya kok banyak melaksanakan sholat. Tentunya sholat sunnah ya, pastikan ya. Kalau sholat wajib anak kecil aja udah maklum itu. Maka ketika ditanya seperti itu, beliau jawab, "Maka benar-benar aku menambah-nambah sholatku, ya, memperbanyak sholatku li ajlika, karena kamu, supaya kamu tumbuh di dalam akhlak yang baik." Jadi teman-teman, kalau kita menginginkan anak kita menjadi baik akhlaknya, salah satu tirakatnya adalah sholat. Itu salah satu faedah yang masa akan datang untuk anak kita, bahkan untuk cucu-cucu kita ke bawah, turunan kita itu ngerembes itu. Maka jangan ragu-ragu lagi, berikhtiarlah perbanyak sholat dengan daya dan kemampuan kita. Ya tentunya belajarlah ya dari komitmen sholat wajib, ya coba ditambah sholat rawatib. Walaupun mungkin rawatib itu nggak sempurna kayak orang-orang yang bagus gitu ya, sholat rawatibnya sehari semalam 12 rakaat atau 10 rakaat, tapi kita adalah gitu ya ikhtiar, qobliyah subuh, qobliyah duhur, qobliyah ba'diyah duhur, qobliyah asar, qobliyah maghrib, ba'diyah maghrib, qobliyah isya, ba'diyah isya. Ya kira-kira kalau misalnya nggak semuanya, minimal lah ada tambahan. Nah, kenapa? Selain untuk membentuk anak menjadi anak yang solih, karena itu termasuk tirakat ya. Maka kalau kemarin kita belajar kan, kok ada kenapa perintah sholat dihubungkan kepada anak gitu ya? Karena memang sholat yang dilakukan oleh orang tua ngerembes ke anak, netes ke anak dalam bentuk berupa akhlak. Maka di surat Maryam kalau nggak salah itu, fa khalafa min ba'dihim khalfun adza'u shalah wa taba'u syahawat. Dan hendaklah kita suatu kaum itu takut apabila mereka meninggalkan generasi di belakang mereka, anak mereka, cucu mereka, murid-murid mereka, ya, yang suka menyia-nyiakan sholat dan suka mengumbar hawa nafsu, maunya bebas, nggak mau diatur oleh agama. Fasaufa yalqauna ghayya, kata Allah itu, maka mereka nanti benar-benar mereka akan menemui kesesatan, jalan yang salah. Berarti kan hubungannya sholat itu nanti dengan petunjuk kepada seorang anak. Jadi sholat itu nanti akan menjadikan hubungan kepada anak menjadi punya akhlak. Dalilnya tadi itu, khalafa min ba'dihim khalfun adza'us shalah. Kan adza'us shalah itu menyanyiakan sholat. Takut nggak sih kamu kalau kamu meninggalkan anak kamu, cucu kamu itu sering ninggalin sholat? Nanti kalau seperti itu nanti mereka akan
sesat, salah jalan. Maka kita sebagai orang tua kalau memperbanyak sholat, ya terutama di luar sholat wajib ya, itu insya Allah anak kita akan ditumbuhkan oleh Allah, bukan kita loh Bapak Ibu. Kalau kita cuma tugas ngempanin, ngasih arahan ya, yang menumbuh kembangkan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu faidah apa yang kita dapati kalau kita sering banyak sholat sunnah? Pertama teman-teman semua, bahwa sholat sunnah itu bisa menyempurnakan ibadah sholat wajib. Kalau di sholat wajib kita ada kekurangan, maka sholat sunnah itu menjadi penyempurnanya, menjadi tatimahnya. Ya, kekurangan gimana? Ya tentunya kekurangan yang masih ditoleransi. Kalau kekurangan dalam masalah batal ya nggak bisa lah. Sesuatu yang batal diganti sholat sunnah nggak bisa. Ya, misalnya habis sholat zuhur kentut, udah nggak dilanjutin tuh sholatnya, ntar aja lah diganti sama ba'diyah, ditutup, nggak bisa. Yang dimaksud disempurnakan dengan sholat sunnah adalah kekurangan pada sholat kita yang masih secara hukum ditoleransi. Misalnya mungkin kayak kita semualah, khusyuknya masih kurang gitu ya, khusyuknya masih jauh lah orang baru belajar khusyuk gitu. Atau mungkin kita sering ninggalin sunnah-sunnah hayat gitu ya, seharusnya iftitah dibaca enggak, misalnya loh, harusnya kita baca ta'awud enggak, seperti itu loh. Harusnya kita baca dzikir ruku enggak gitu, karena yang penting cuma ngambil tumanina misalnya gitu, kayak sholat raweh tuh kan. Nah, kekurangan itu yang ada pada sholat wajib kita, maka itu bisa disempurnakan dengan pelaksanaan sholat sunnah, bil khusus sholat sunnah rawatib. Dalilnya jelas tuh teman-teman ya. Awalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati sholatahu. Yang pertama dari ibadah yang akan dihisab, yang seorang hamba akan dihisab di hari kiamat adalah perkara sholatnya. Fa in kana atammaha, kalau sholatnya sempurna, Allah nggak bakal mendolimi, ditulis kutibat lahu tamma, ditulis sempurna, nggak bakal dikurang-kurangin. Oh ini mukanya bopeng, emang Allah dikurangin? Enggak. Emang kita, kalau kita kan kadang kurang adil ya gitu ya. Misalnya kita sama tetangga, oh ini baik, mukanya kayaknya nggak enak, kita mungkin apa namanya, menghadapinya sudah beda kan gitu, atau kita menghadapi murid ini beda gitu, itu manusia. Tapi kalau Allah nggak bakal mendolimi ya, yang melaksanakan ya dikasih porsinya. Maka kata Allah, kalau pelaksanaan sholatnya sempurna, tulis sebagai sholat ibadah yang sempurna. Wa ilam yakun atammaha, dan apabila sholat yang dilaksanakan dari sholat wajib itu tidak sempurna, qalallahu ta'ala, maka kemudian Allah berkata kepada malaikat, memerintah limalaikati, kepada para malaikatnya, ungduru, wahai malaikat, lihatlah, hal tajiduna li abdi min tatawuin, apakah kamu semua menemukan li abdi terhadap hambaku yang tadi sholat wajib, min tatawuin dari ibadah sholat sunnah atau dari pelaksanaan sunnah. Fatakmiluha, kalau kamu para malaikat ngelihat, oh dia habis sholat, zikir dulu, nggak langsung lantas jalan. Makan ada ya, yang pendek ada, yang sedang ada, yang panjang ada. Mau milih yang mana? Iya, kalau saya milih yang sesuai keadaan, ya kan. Namanya istiqomah tuh nggak mesti yang sedang-sedang terus, enggak teman-teman, enggak. Udah diterangin aja. Istiqomah itu kita enggak ngalih dari sebuah kebaikan kepada keburukan, itu namanya bukan istiqomah. Kalau istiqomah itu artinya terus di dalam kebaikan, walaupun mungkin beralih dari satu kebaikan kepada kebaikan yang
lain. Kalau kita lagi keadaannya tenang ya mungkin zikirnya yang panjang, gitu kan ya. Kalau lagi ada perkara yang urgent, ambil zikir yang sederhana. Ya nanti kita belajar itu. Saya lagi siapkan bacaan sholat biar kita tahu artinya sama zikir setelah sholat dengan berbagai variasinya. Jadi teman-teman nanti bisa itu sendiri, jalanin sendiri ya. Atau mungkin para malaikat kamu melihat bahwa hamba-hambaku melaksanakan sholat sunnah, apakah qobliyah atau ba'diyah, fatakmiluna biha, maka malaikat sempurnakanlah dengan sholat-sholat sunnah dari hambaku, apakah qobliyah atau ba'diyah, faridotahu, pelaksanaan sholat wajibnya yang tadi baru baca Fatihah pikirannya kemana-mana kan gitu ya, kayak kita kan gitu ya. Summa zakata kadzalik, begitu juga malaikat ketika hambaku melakukan ibadah zakat wajib kan ya. Yang zakat di sini disebut zakatul wajib, zakat yang wajib. Kalau misalnya di dalam pelaksanaan zakatnya ada kekurangan, lihat dia suka sodakoh enggak gitu ya. Makanya ada orang dulu kalau pas zakat tuh ngasih lebih gitu ya. Nah, itu maksudnya gitu, kalau ada kekurangan ditambelin dengan apa, disempurnakan dengan apa, sodakoh yang sunnahnya itu. Sumatu khadul a'mala ala hasabi dzalik, nah kemudian semua amal itu akan diperlakukan seperti itu ya. Kalau ada yang wajibnya yang kurang, tapi ingat tadi ya, kekurangan yang ditolerir, artinya tidak merusak ibadah atau tidak menjadikan ibadah itu batal atau tidak sah. Maka kalau kita melaksanakan ibadah sunnah akan disempurnakan. Belajar teman-teman, belajar misalnya apa dulu gitu ya gitu kan. Kalau subuh cuma ada qobliyah, kalau duhur qobliyah sama ba'diyah, boleh 2 boleh 4, boleh 2 boleh 4. Kalau asar hanya qobliyah, boleh 2 boleh 4. Nanti belajar semuanya sejauh yang saya mampu ketahui. Nanti kita belajar semua sholat sunnah beserta hukum-hukumnya dan cara pelaksanaannya, supaya teman-teman punya pegangan, kita punya pegangan ya. Walaupun belum bisa melaksanakan semua, yang namanya ilmu mah ntar tahu-tahu kepake aja. Ilmu tuh kayak kita naruh korek ya, ntar gak mama kepake aja gitu ya, kayak naruh gunting kuku, mungkin kan gak kepake tiap hari kan, tapi ntar wayahnya pakai. Atau jarum pentul, naruh aja gitu, ntar wayahnya kepake. Nah, itu ilmu seperti itu. Jadi teman-teman semua, faedah yang pertama kita menambah sholat sunnah adalah sholat sunnah menjadi penambah penyempurna sholat wajib kita. Nah, kalau kita merasa sholat wajib kita masih ada kekurangan, ya udahlah tambahin sholat sunnah. Sebentar kan cuma 2 rakaat gitu ya, paling banter kuliah kulhu ya. Berapa menit sih paling lama? 5 menit tuh kelamaan, rata-rata 3 menit kalau saya ukur ya kan ya. Pak Sulaiman berapa menit? Rata-rata. Wah, iya perlu, semuanya sama semuanya. Jadi tidak ada bedanya sholat wajib dan sholat sunnah, bacanya nggak ada bedanya. Yang beda cuma niat, niat sama praktek jumlahnya kan ya. Kalau semua bacanya sama, bukan berarti kalau sholat sunnah berarti nggak pakai iftitah. Nah, nanti kita belajar tuh ada iftitah yang iya, karena imamnya biasanya nggak baca iftitah, betul ya. Saya buka rahasianya nih, rata-rata menurut saya imam tuh nggak baca iftitah. Nah nanti insya Allah ada bukunya, walaupun begitu sekedar fotokopian. Nanti ada versi iftitah yang panjang, ada yang sedang, ada yang pendek. Nah itu teman-teman bisa pakai semua ya, bisa pakai semua. Kalau versi iftitahnya panjang, ternyata baru baca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira, imam udah bismillah, ya udah dapat itu, lumayan kan. Artinya sudah ada al-qasdu, sudah ada kesengajaan untuk melaksanakan sebuah doa iftitah. Cuman karena ketutup hukum, kalau udah ada baca bismillah kita
berhenti karena beralih dari membaca untuk mendengarkan bacaan imam, tapi qasdunya udah dicatat ya teman-teman. Yang kedua teman-teman semua, bahwa dengan melaksanakan sholat sunnah itu bisa ngangkat derajat kita, tuh bisa ngangkat derajat kita. Jadi pernah sahabat Sauban ditanya sampai 3 kali, ajarin dong kepada saya yang dulu pernah Rasulullah diajarkan kepadamu, kiranya apa sih amal ibadah yang bisa ngangkat derajat. Ini derajat ini apa aja loh ya, bisa derajat dunia, bisa derajat agama, bisa derajat akhirat. Namanya darajat itu kan bisa derajat dunia, agama pun akhirat. Diulang ditanya gitu ya. Maka Sauban diem tuh sampai 3 kali ditanya. Nah pas 3 kali baru beliau menjawab, dulu Rasulullah pernah mengajarkan kepada kami. Ini berarti Sauban ini seorang sahabat ya, yang bertanya mungkin kalangan tabi'in. Alaika bikasroti sujud, tetaplah kamu atau hendaklah kamu dengan memperbanyak sujud. Yang dimaksud dengan memperbanyak sujud sudah jelas. Imam Nawawi di dalam syarah Sahih Muslim, yang dimaksud hadis ini memperbanyak sujud bukan berarti banyak sujud, tapi maksudnya memperbanyak sholat, karena di dalam sholat pasti sujudnya paling banyak, betul kan ya? Betul nggak teman-teman? Coba apa perbuatan yang paling banyak dalam sholat? Sujud. Yang lainnya setunggal dia 2 kan? Nah, jadi memperbanyak sujud di sini adalah memperbanyak sholat. Sholat 2 rakaat sujudnya 4 kali, gitu kan ya? Berarti kalau lebih dari 4 rakaat ya tinggal dikali 2. Bukan berarti memperbanyak sujud. Kadang mohon maaf, saya nggak tahu tuh dalilnya orang-orang yang habis sholat kemudian sujud lagi, saya nggak tahu. Kalau diukur sujud apa? Sujud syukur, kayaknya nggak nyambung. Ya, namanya sujud syukur itu kan kalau ada nikmat yang baru atau terhindar dari bahaya, itu baru sujud syukur. Nah sholat itu kan udah berulang kali. Setiap saya tanya orang ini selalu jawab, orang yang kayak gitu ya, nggak tahu guru saya ngajarin. Nah itu bukan, jangan kayak gitu teman-teman. Hanya kenapa gitu ya. Namanya kalau misalnya konteksnya ya paling banter sujud syukur, nggak mungkin sujud tilawah lah. Orang nggak pernah dengar dia baca ayat-ayat sajadah kan, gitu kan? Lah kan harus ada ibadah, kan harus ada dasar, harus ada niat. Lah niatnya sujud apa? Asal sujud doang ya nggak bisa lah. Tidak dikatakan ibadah kalau tidak ada niat dan pelaksanaan amal yang benar. Sering tanya orang-orang kalau ketemu orang kayak gitu, jawabannya nggak pernah ada yang jelas. Kalau diukur sujud syukur nggak nyambung, ya kan? Sujud syukur tuh nikmat yang jarang terjadi gitu, ya. Misalnya Pak Roheman gajian tiap bulan, sujud syukur tiap bulan, ya enggak lah, orang gajian tiap bulan udah jarang terjadi, kecuali bulan Desember gajinya 10 kali lipat, wah sujud syukur. Amat traktir teman-teman. Gaji ke-13 biasa. Aminin biasanya. Nah kalau itu kan gaji misalnya segini, oh tahu pas 5 kali lipat. Ini salah transfer apa? Yang transfer salah. Kalau kayak gitu ternyata SK turun, memang digaji 5 kali lipat. Boleh sujud syukur karena jarang terjadi, gitu kan? Ya. Ya tentu dengan syaratnya punya berwudu, menutup aurat gitu ya. Ini pendapat yang kita pilih ya. Gitu. Tetap seperti syarat sholat, menghadap kiblat, menutup aurat, suci dari hadas dan najis. Kan nggak bisa langsung, ya udah nanti pas waktu itu sujud. Ya. Ada yang kayak gitu, itu bah. Nah, kalau ngegolin gola mah bukan itu selebrasi itu ya, bukan sujud syukur. Kayak misalnya orang Islam gitu lah, misal pemain Indonesia setiap ngegolin sujud syukur, enggak, kecuali dia nggak pernah ngegolin,
karena kiper. Udah begitu kipernya udah mau di blacklist, udah mau dijual. Tahu-tahu ngegolin, wah itu boleh sujud syukur tuh. Tapi kalau dalam pendapat yang kita pilih, dia harus dalam keadaan bersuci, ya kan, menutup aurat. Jadi kalau kita ngelihat di TV itu sebenarnya selebrasi ya, lebih ke nah lahiran gitu, sujud syukur kan jarang terjadi kan ya. Jadi teman-teman ya, jadi kalau memperbanyak sujud itu bukan berarti sujud asal-asalan. Sujud itu sebenarnya cuma ada berapa ya? Ada 3 ya, sujud sholat, sujud tilawah, sujud syukur. Setahu saya, ada lagi gak sujud yang lain? Kayaknya nggak ada, ya kan? Syariat cuma itu doang sujud. Sujud sholat, bacaannya macam-macam kan ya, nanti kita belajar. Sujud tilawah, bacaannya boleh bacaan seperti sujud sholat atau sajadah wajhiyah lilladzi khalaqahu wa syafa. Ada satu lagi sujud sahwi kan? Udah gitu, ya kan? Di sujud sholat, sujud sahwi, sujud tilawah, sama sujud syukur. Nggak ada sujud udut ya teman-teman. Nah, fa innaka latasjudu lillahi sajdatan. Karena sesungguhnya tidaklah kamu bersujud kepada Allah dengan 1 kali sujud saja. Illa rafa'akallahu biha darajatan, kecuali dengan melaksanakan 1 sujud itu kamu terangkat derajatnya. Yakin loh teman-teman? Yakin loh? Semakin kita banyak sholat itu semakin kita angkat derajat. Ya cuman kitanya sih kadang nggak percaya, ya kan? Nganggapnya sholat itu cuma ritual agama. Bukan. Allah ngasih porsi ibadah itu sebenarnya untuk dunia kita juga, ya. Jadi ketika kita melaksanakan 1 sujud atau dalam artian 1 sholat gitu ya, 1 sholat 1 rakaat itu, maka kita terangkat 1 derajat. Maka Imam Al-Qurtubi di dalam kitab Al-Jami'u li Ahkamil Quran, beliau malah menghubungkan sholat itu dengan pengangkatan derajat ekonomi. Maka beliau mengatakan as-sholatu sababun lirizki. Sholat itu ternyata menjadi sebab untuk datangnya rizki. Gitu. Ya udah sholat terus tapi rizkinya datang-datang. Nah justru jangan ngomong seperti itu, yang rizkinya nggak datang. Yang kemarin udah diulas kan. Lawang Allah belum tahu nih emas asli apa emas sepuhan kan? Bukan Allah nggak tahu ya. Allah pengen nilai kita dulu nih. Ya tentunya Allah Maha tahu. Tapi kan Allah mengajarkan kita prosedur. Iya kan? Bukan berarti Allah nggak tahu. Perlu meneliti dulu ya. Bukanlah, itu makhluk. Ya Allah Maha tahu. Cuman Allah menjalankan prosedur gitu. Ya diajarkan kepada kita prosedur, bukan Allah menjalankan prosedur, bukan. Kita diajarkan oleh Allah untuk melaksanakan prosedur. Ini jujur apa enggak sholatnya? Baru dengar gini sholat terus kok nggak keangkat-angkat ya derajatnya. Nah itu berarti seharusnya terus. Kenapa? Janji Allah dan perkataan Rasulullah itu adalah yang benar. Jadi tidaklah seseorang bersujud kepada Allah dengan 1 sujud, maka dengan hal itu terangkatlah 1 derajat. Wa khuta'anka biha khati'ah, dan dengan 1 sujud itu pula Allah akan menghapus dari kita 1 kesalahan kita. Berarti orang yang banyak sujud itu derajatnya diangkat, ya kekurangannya dikurangi. Maka teman-teman sering banyaklah sholat sunnah, belajar ya, tambah. Terus selanjutnya faidah tentang sholat sunnah. Sholat sunnah atau memperbanyak pelaksanaan sholat sunnah ternyata itu lebih mendekatkan kita untuk bisa masuk surga. Bukan hanya masuk surga loh, masuk surga plus dekat dengan Rasulullah. Karena di sini sering saya sampaikan itu ya. Ketika Ka'ab bin al-Aslami ngebantu Rasulullah, ngeladenin Rasulullah itu ya. Suatu malam kemudian Rasulullah dengan
dengan terima kasihnya ngomong kepada Ka'ab al-Aslami, salah, minta apa yang kamu minta. Maka Ka'ab bin Aslami ngomong, ya Rasulullah, ini as'aluka murafaqataka fil jannah. Rasul, saya mau pengen kayak gini nih, suasana kayak gini sampai ke surga. Jadi saya pengen kayak gini di surga, biarin mijitin engkaunya, tapi saya ingin di surga bersama engkau. Maka ketika mendengar itu, Rasulullah mengatakan, awal ghairu dzalik. Udah cuman itu cukup. Nah, ya cukup itu aja. Wadakar Rasulullah, cukup itu aja yang saya pengen. Maka kemudian Rasulullah mengatakan, ya Ka'ab, nah, fa'ini ala nafsi bikasrotis sujud. Ka'ab, bantulah saya agar kamu bisa mencapai atau mendapatkan yang kamu maksud, bisa masuk surga bersamaku dengan memperbanyak sujud. Jadi teman-teman, memperbanyak sholat itu ternyata lebih mendekatkan kita nanti bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira di surga atau neraka? Udah pasti di surga lah bersama Rasulullah kan ya. Nah, mungkin Rasulullah di neraka ya. Nah kemudian teman-teman, sholat sunnah juga itu bisa menjadikan sholat sunnah adalah amalan dohir yang paling nyata, yang paling besar. Tadi udah dibahas ya. Yang selanjutnya bahwa sholat sunnah itu menanamkan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya itu, ya kan? Man adali waliyan faqad adantuhu bil harbi. Siapa saja yang memusuhi wali-waliku, orang yang taat kepadaku, orang yang ibadah ikhlas rajin kepadaku, faqad adantuhu bil harbi, maka aku telah mengumumkan kepadanya bil harbi, untuk melakukan peperangan. Itu Allah yang bilang, kalau ada yang memusuhi waliku, orang-orang yang taat kepadaku, ikhlas kepadaku, oh sama aja itu udah ngajak perang. Ngajak perang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, siapa wali Allah? Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratu alaihi. Ya, tidaklah seorang hamba itu mendekatkan diri kepadaku dengan suatu ibadah yang lebih aku cintai daripada melaksanakan ibadah yang aku wajibkan. Cirinya melaksanakan ibadah wajib. Yang kedua, wa may yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya binawafili. Dan yang kedua ciri wali Allah itu, setelah dia melaksanakan ibadah yang wajib, dia semakin bersyukur kepada Allah, menambah dengan ibadah sunnah, sehingga akhirnya dia memperbanyak ibadah sunnah. Jadi ciri wali Allah itu ya teman-teman ya. Jadi melaksanakan hukum Allah yang wajib dan dia gemar melaksanakan ibadah yang sunnah. Kalau kita sudah dalam posisi seperti itu, yakin deh, kalau kita minta pasti dikasih. Maka di dalam keterangan kitab yang lain, sering memperbanyak sholat sunnah itu penguat kabulnya doa kita. Jadi kalau teman-teman punya hajat, pengen doa dikabul, sering banyak sholat sunnah. Dan ini dalilnya. Kalau kita seorang hamba sudah melaksanakan yang wajib, kemudian senang melaksanakan ibadah yang sunnah, ya udah. Kalau minta dikasih, kalau minta perlindungan dilindungi. Maka wali-wali Allah tuh tenang, ya, tenang. Mau diapain juga udah pasrah sama Allah kan gitu. Ya, udah pasrah sama Allah. Udah Allah yang gerak, bukan dia gitu. Dia udah di dalam apa namanya? Backingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu wali Allah teman-teman. Maka dia nggak pernah khawatir. Ya. Jadi kalau wali Allah masih pakai jimat, ya bukan wali Allah. Wali murid. Wali Allah nggak gitu ya. Kelihatan. Rasa tawakalnya tuh kuat gitu. Rasa minder kalau melakukan kekurangan tuh kuat, itu wali Allah ya. Bukan kelihatan kayak apa,
punya kelebihan. Justru kalau dia punya kelebihan dia malah malu. Tuh. Ya. Dulu Jawa Timur tuh mantunya Yai ya, Yai Bukhari itu cerita masalah orang-orang yang kadang tertipu dengan apa namanya konotasi wali itu punya kelebihan. Jadi di Jawa Timur teman-teman tuh ada orang yang ketika meninggal ya kerandanya itu langsung ke kuburan. Hebat kan? Jadi nggak nyusahin orang Pak. Jadi langsung masuk ke dalam posisi kayak orang mau dikubur. Kan hebat ya. Gitu. Jadi nggak perlu digotong, jadi langsung terbang. Orang makin mantep, ini wali Allah. Kalau di kita kayak gitu, wali. Ternyata usut demi usut dukun sama wali kan beda tipis. Nah ketahuan dukunnya apa? Anaknya penasaran kenapa anaknya? Kok si bapak ini melarang dia masuk ke sebuah ruangan, satu ruangan khusus, istrinya nggak boleh masuk, anaknya nggak boleh masuk, yang lain nggak boleh masuk. Maka ketika meninggal penasaran dia, ruangan itu apa sih? Bongkarlah, minta kuncinya emaknya, dibuka, ya Allah itu, naudzubillah subhanallah. Ternyata ruangan itu isinya apa? Lantainya Quran semua. Jadi mushaf Quran itu seperti dibuat kayak jalan, ya sampai ke toilet. Jadi dia kalau nyantet orang tuh nginjek Quran. Jalan dari pintu itu Quran semua, itu mushaf Quran kayak gitu sampai ke toilet. Jadi pas duduk itu kanan kirinya toilet, Al-Quran. Ya kan? Kadang kita tertipu gitu-gitu ya. Kalau kita contoh Mbah Hamid Pasuruan, dia malah ketahuan malah malu. Kenapa? Orang-orang wali nggak pengen melihatkan seperti itu, ya. Jadi Mbah Hamid Pasuruan tuh pernah ada seorang santri gitu. Anaknya tuh nyantri, kalau nggak salah itu, ya nyantri di daerah Jawa Timur. Pimpinannya seorang Habib. Kalau nggak salah, murid saya di Alamanah di sana sekarang. Mau ketat, santrinya ketat. Nah, anaknya Mbak Hamid Pasuruan ini agak biasa kalian anak kiai ya, agak bandel dikit gitu. Merasa anaknya kiai gitu. Gomelin gitu sama pengurusnya nggak nggak bisa nanganin. Ya, apalagi ini anak yang Mbah Hamid gitu. Panggil sama Habib itu kan. Dinasehatin nggak bisa dipukul. Malamnya mimpi itu ya, pimpinan pesantren itu Habib siapa saya lupa itu ya, di Jawa Timur. Mimpi didatengin bapaknya. Kamu mukul anaknya Mbah Hamid, itu wali loh itu. Bangun dia pagi-pagi langsung pergi ke rumah Mbah Hamid minta maaf. Mbah Hamid malah nangis. Bukan nangis karena anaknya dipukul atau anaknya bandel, enggak. Nangis karena ketahuan tuh wali Allah kayak gitu. Ya teman-teman ya. Jadi kalau berdoa pasti dijabah. Jadi kalau pengen doa kita makin maksimal, seringin banyak sholat. Ya, pegang itu teman. Benar-benar saya rasakan seperti itu. Ya, jadi kalau kita pengen dilindungi oleh Allah, pengen diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan doa kita menjadi lebih kuat, maka laksanakanlah sholat. Perbanyak sholat ya, bukan hanya melaksanakan sholat. Kali ini perbanyak sholat. Yang terakhir teman-teman, udah jam 9 ya. Terakhir, dengan memperbanyak sholat itu ciri sebenarnya kita makin bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah udah bisa sholat wajib gitu. Padahal bunyi teman-teman ada yang nggak sholat, ada yang belentang-belentong, saya masih sholat 5 waktu. Alhamdulillah tambah lagi saya sholat dulu. Itu namanya syukur teman-teman. Ya, fa'amma bi ni'mati rabbika hadis. Ya Allah saya syukur.
Maka coba ketika pertanyaan Ibu Aisyah kepada Rasulullah, kok sholatnya malam-malam lama sekali gitu ya, padahal kan engkau sudah dijamin masuk surga, dosanya diampuni dari awal maupun akhir. Apa jawaban Rasulullah? Emang nggak boleh saya menjadi orang yang bersyukur. Jadi teman-teman, ketika kita diberi taufik atau pertolongan Allah, kita bisa melaksanakan sholat sunnah, itu namanya kita sedang bersyukur kepada Allah. Waktu yang kau beri kepada saya gunakan untuk sholat. Ya, itu aja lah malam ini ya. Nanti bagaimana ada ciri khas sholat sunnah, kemudian macam-macam sholat sunnah. Panjang nih pembahasannya teman-teman, bisa sampai lebaran haji. Iya, ya catat nih, nggak ada di kitabnya. Di kitabnya cuma sebagian tuh kan ya, sholat sunnah id, istisqa gitu ya. Nah kali ini nanti lebih banyak lagi pengetahuan sholat sunnah dan hukum-hukumnya. Semoga jadi bermanfaat. Ya kalau sekarang nggak bisa ngelaksanain, siapa tahu pas umroh gitu kan, nunggu sampai isya, wah bisa ngelaksanain sholat macem-macem kan, ada ilmunya. Jadi ada dasar. Kalau nggak ada dasarnya mau ngapain? Bantar-bantar itikaf baca Quran, misal gitu kan, lumayan sih. Tapi kalau kita isi itikaf sholat dari maghrib sampai isya dengan ilmu yang kita tahu, ada sholat ini sholat, itu kan berarti kita memang yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladzina utul ilma, dan kita terangkat derajatnya. Hal yastawil ladzina ya'lamuna wala ya, bedalah orang yang ngerti sama yang enggak ngerti. Dia punya peluang untuk mendapatkan kebaikan yang banyak, macam-macam. Ya, ada sholat sunnah ini, sholat sunnah itu. Nah, kalau udah punya dasar teman-teman, enak, nggak nyalain orang ya. Kemudian nanti kalau pas mau melakukan udah ada dasar yang mantap. Wah, pokoknya nanti macam-macam dan antik-antik nanti sholat sunnahnya ya. Semoga diberi taufik dan kedepannya nanti ya. Kalau yang sholat sunnah kayak ke masjid ketika di hari Jumat, iya. Itu kan sholat sunnah kayak ke masjid itu lebih dari 2 mas. Oh, sholat sunat tahiyatul masjid boleh lebih dari 2 rakaat, tetapi dengan 1 salam. Dengan 1 salam. Kalau 2 salam berarti yang 2-nya udah nggak sholat tahiyatul masjid. Jadi setelah sholat 2 rakaat, iya. Baru datang, terus dia naik lagi sholat sambil nunggu khatib. Dimulai sholat Jumat itu sholat apa ya? Nggak tahu ya. Mungkin sholat. Ya. Mungkin nambah-nambah sholatnya. Ya, ada memang niatnya itu sholat apa gitu? Ya nggak tahu, namanya orang. Ya kalau secara doanya kelihatan berarti sholat 2 rakaat pertama tahiyatul masjid. Sholat yang kedua rakaat itu kalau nggak salah di bidayah itu semacam kayak nambah sholat sampai waktu ada. Saya ingat teman-teman di Alidayah, saya masih kecil, itu ada orang pokoknya kalau Jumatan tuh pakai hem putih gitu ya, kan kok hem putih, sarungnya putih, pecinya hitam, bukan tai cecak nih teman-teman ya, bukan. Itu sholatnya lama aja, dia udah datang jam 11 kan. Itu 1 rakaat lama. Ternyata saya nemu keterangan itu di kitab bidayah untuk mengisi waktu di dalam kebaikan. Jadi saya rasa kalau ditanya itu sholat apa, banyak. Bisa sholat obat di situ, bisa sholat hajat di situ, bisa sholat sunnah mutlak di situ, banyak. Kenapa? Karena pada waktu hari Jumat ya nggak ada waktu istiwa, nggak ada waktu larangan. Kalau selain hari Jumat ya kita melakukan beberapa sholat sunnah terhalang. Nanti kita belajar tuh macam-macam sholat sunnah. Ternyata ada yang terlarang di waktu yang terlarang, ada yang tidak terlarang. Nah khusus hari Jumat nggak ada pantangan tuh, nggak ada waktu istiwa. Jadi mau sholat apa aja ya silakan. Yang penting ketika khotib sudah naik mimbar selesai, karena tugasnya harus ngedengerin khutbah. Ya, Bud. Ada lagi? Jadi kalau niat mah nggak tahu ya, Ustaz ya, kecuali kita tanya, gitu ya. Jadi dia sholat. Bisa aja itu sholat kayak sholat tobat, boleh,
sholat tobat, sholat hajat gitu ya, atau sholat sunnah mutlak, daripada mungkin nunggu lama ngantuk kan gitu ya. Kan kita bisa isi macam-macam tuh teman-teman, karena memang spesial hari Jumat itu kalau memang lebih khusus untuk urusan akhirat kalau bisa, kata Imam Al-Ghazali gitu ya. Mau duduk sambil baca apa, sholawat perbanyak gitu ya. Sarannya sih perbanyak sholawat aja pada waktu itu ya. Mau ngisi baca Quran sih bagus. Kalau sambil duduk misalnya kita nggak pengen sholat lagi, banyakin sholawat aja terus. Jadi kalau masalah niat kagak tahu, karena niat itu di dalam hati. Tapi secara dohir udah kelihatan ya. 2 rakaat pertama berarti tahiyatul masjid. 2 rakaat keduanya nggak tahu. Tapi kalau dia sholat 4 rakaat langsung bisa dinilai itu tahiyatul masjid. Ya, jadi tahiyatul masjid itu boleh 4 rakaat, tapi bisa lamatin wahidatin, dengan 1 kali sah. Nggak bisa dipisah 2 rakaat nggak bisa ya. Jadi jangan bingung kalau nanti sholat tahiyatnya 4 rakaat, nah, berarti mungkin udah pernah belajar ya. Belajar ya, berarti dia udah tahu boleh. Ada lagi? Udah ya. Ya, insya Allah kedepannya teman-teman kita juga nanti kita nambah sakopah lah ya. Nanti mungkin ada tafsirnya gitu ya. Ya ada yang pakai kitab, ada yang enggak lah ya. Ada seperti yang saya katakan, nanti ada kitab Ayyuhal Walad. Ayyuhal Walad itu sebuah buku yang disusun oleh Imam Al-Ghazali karena nasihat beliau kepada muridnya. Udah boyong kalau bahasa di kampung, boyong tuh udah keluar gitu ya, udah jadi alumni gitu, untuk menjadi panduan. Dan ternyata itu sebenarnya buat panduan kita semua, luar biasa itu ya, poin-poinnya walaupun sederhana kalimat-kalimatnya tapi buat jadi penting. Jadi naik kelas lah dari Taisirul Khalaq. Taisirul Khalaqnya sering baca-baca lagi teman-teman ya. Nah, ketakwaan kita sempurna itu kalau dengan adab ya. Sederhana kan kita Taisirul Khalaq kan, cara makan, cara minum gitu kan, bertetangga jalanin. Wali-wali Allah tuh ya beradab ya. Cirinya wali Allah itu melaksanakan adab syar'iyyah. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna wa limashayikhina wa limuallimina wa liman lahu haqqun alaina wa liman ahabba wa ahsana ilaina wa likafatil muslimin ajma'in. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma asina aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa adzabil akhirah. Allahumma inna nas'aluka as-sihhata wal afiyah wal 'ifata wal amanah wa husnal khuluqi wa ridha bil qadri.
Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan waghfir lana warhamna wa tub alaina waghfir lana warhamna wa tub alaina waghfir lana warhamna wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi nanti ada yang pakai kitab, ada yang enggak ya teman-teman ya.